Hari ini saya mau menyampaikan bahwa Tuhan kita itu mampu dan Dia mau menolongmu. Ya, itu judulnya, Tuhan mampu dan Dia mau. Kita buka sama-sama di Markus pasal yang pertama, ayat 40 sampai 45. Tuhan mampu dan Dia mau. Gini ya, jemaat yang terkasih. Kalau percaya itu jangan tanggung. Dan kalau beriman jangan salah satu. Jangan hanya percaya kalau Tuhan mampu, tapi kita ragu kalau Dia mau. Nanti kita nggak dapat apa-apa juga. Bukan berarti kita serakah, karena manusia punya butuh. Dan Tuhan itu tanggung jawab kok yang menciptakan kita, apalagi yang menebus Anda dan saya. Tapi juga jangan jadi orang yang percaya Dia mau, tapi apa Tuhan bisa, apa Dia sanggup. Kita tadi sudah nyanyikan kan? Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan segala perkara. Katakan pada dirimu sendiri sebelum kita baca firman ini, Tuhanku mampu dan Dia mau menolong aku. Ya, kita baca ya sekarang ya. Ini cerita tentang kesembuhan seorang kusta. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya. Katanya, kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. Berhenti di situ. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus. Sakit kusta itu apa? Kasih sedikit background-nya. Ya. Sakit kusta itu dimulai dengan suatu bercak-bercak merah. Lalu setelah itu dia berubah putih seperti salju. Kemudian bukannya warnanya bagus, merah lalu putih, tetapi perlahan-lahan satu persatu daripada anggota tubuhnya mulai lepas. Biasanya dimulai dengan jarinya. Lalu kemudian rambutnya pun mulai rontok, termasuk alisnya. Gigi juga mulai berjatuhan karena gusi di dalam mulutnya mulai membusuk. Ini adalah sebuah penyakit yang tidak bisa sembuh, saya ulangi, tidak bisa sembuh. Jadi orang yang kena sakit kusta, di zaman Yesus apalagi, mereka dikarantina seumur hidupnya. Bayangkan, melebihi corona, sekali kena kusta, orang itu diasingkan sampai mati. Dan kalau dia harus berada di tengah-tengah masyarakat, entah harus kemana gitu ceritanya, harus ada 6 meter social distancing. Jadi social distancingnya itu 6 meter. Bukan 1-2 meter, 6 meter dari segala sisi, kiri, kanan, depan, belakang. Kasihan orang begini ini kesepian. Bisa-bisa dia matinya didahului oleh stres dulu, bukan karena kustanya. Kusta memang membunuh, tetapi orang ini pasti akan depresi. Seorang yang sakit kusta ini datang kepada Yesus. Kata datang kepada Yesus, waktu saya baca lagi dan lagi, saya ulang-ulang lagi setiap kitab Injil, saya rasa ini adalah kejadian pertama kesembuhan kusta dalam pelayanan Yesus. Sebelum ini, Yesus belum menyembuhkan orang kusta. Karena ini terjadinya kan di permulaan ministry atau pelayanannya. Dan Tuhan Yesus belum pernah sembuhkan orang kusta sama sekali, tapi orang ini datang kepada Yesus. Itulah sebabnya berimanlah. Sekalipun orang lain belum ditolong, berimanlah sendiri kepada Tuhan. Dan kalau kasus Anda itu unik atau berat sekali, semua orang yang kena itu mati, berimanlah kepada Tuhan, percayalah. Orang kusta ini believe in God's power, dia percaya kepada kuasa Allah. Dan dia tahu Yesus itu siapa. Dan dia beranikan diri sekalipun belum ada desas-desus kanan kiri orang kusta yang disembuhkan sebelumnya. Gak pernah terdengar sejak zaman-zaman dulu-dulu sono-sononya, orang kusta pernah sembuh itu gak pernah terjadi. Bisa jadi itu pertama kali di perjanjian baru. Ya. Dan orang ini beranikan diri datang ke Yesus minta sesuatu yang impossible. Dia memohon sesuatu yang mustahil. Heal me. Sembuhkan aku. Jadikan aku kasus pertamamu. Orang yang begini disembuhkan oleh Yesus. Tapi dia datangnya bukan dengan iman besar. Kalau Anda baca sekali lagi, orang kusta itu datang pada Yesus sambil berlutut di hadapannya. Ia memohon bantuannya. Sambil berlutut ini bukan karena orang ini pandai menyembah. Saya yakin dia baru kenal Tuhan. Sambil berlutut menunjukkan the level of desperation. Orang ini dalam titik putus asa. Dia betul-betul desperado.
sampai berlutut mencium tanah. Sakit loh orang kusta untuk bisa menggerakkan tubuhnya. Berlutut apalagi. Tapi dia desperate sekali, Tuhan, aku mohon bantuan. Dia bahkan gak berani minta kesembuhan, dia berkata mohon bantuan. Dia minta belas kasihan, karena orang ini sudah hancur jiwanya. Dia sudah lebih rendah dari pengemis di jalanan, atau pemulung di bawah jembatan. Dia merasa semua orang benci sama dia. Kusta itu seperti zombie di zaman Yesus. Orang yang kena kusta itu sudah dianggap mati. Sudah dianggap mayat hidup. They are left to die. Mereka itu sudah disingkirkan, dibiarkan untuk cepetan meninggal dunia. Sudah jadi sampah masyarakat, meskipun bukan seorang kriminal. Mereka itu percaya seluruh peradaban waktu itu, bahwa orang yang kena kusta itu kena hukuman Allah. Jadi orang ini pasti tertuduh. Belum lagi masyarakat yang menuduhnya. Sampai hari ini juga kok, ada aja kalau kita sakit atau siapa sakit, kita berkata Allah menghukumnya. Tapi mereka, dunia tidak akan memberitahu kepadamu kasih Yesus itu. Makanya biar kami yang memberitahu. Yesus mampu dan dia mau, dia mengasihimu. Lalu dia ngomong begini sama Tuhan. Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Luar biasa loh ini. Kalau engkau mau, engkau dapat. Ulang lagi, kalau engkau mau, engkau dapat. Kalau engkau mau, engkau dapat. Kalau engkau bersedia, engkau sanggup. Sekali lagi itu, kalau kita percaya sama Tuhan itu, jangan tanggung. Kalau beriman, jangan salah satu. Kadang-kadang kita percaya, ada orang tertentu, sebagian kita itu percaya Tuhan itu mampu. Apa sih yang mustahil bagi yang maha kuasa? Tapi kita percaya, kita yakin dia jauh. Sekalipun kita tahu dia mampu, kita ragu kalau dia mau. Memang Allah itu ada, tapi akankah dia menilik sengsaraku? Mungkinkah dia melakukan sesuatu? Tapi juga ada sebaliknya, orang yang merasa Tuhan itu mau. Nggak ragu lah kalau Tuhan itu maha kasih. Tapi apa dia bisa? Kasusku ini sudah lewat dari batas-batas pemulihan. Nggak mungkin bisa dikembalikan. Aku nggak mungkin sembuh. Ini sudah lewat borderline bisa ditolong oleh Tuhan. Apa sih? Apa sih yang mustahil bagi dia? Adakah kata terlambat atau telat? Dia yang bisa menciptakan yang ada itu dari yang nggak ada loh. Kalau kita percaya bumi dan langit diciptakan oleh Allah. Dia menciptakan semua ini, dunia materi ini, dari nil. Tidak ada sesuatu bahan. Dia yang membangkitkan orang mati. Dirinya sendiri, Yesus bangkit pada hari ketiga. Apa yang mustahil bagi dia? Jangan hanya percaya Allah itu maha kasih. Percayalah pada kuasanya. You must believe that He can. Bukan hanya He is willing atau dia mau saja. Tapi Anda harus percaya dia sanggup. Tapi juga jangan hanya percaya dia mampu. Lalu ragu apakah dia mau. Kombinasikan keduanya. Gabungkan mau dan mampu. Mujizat terjadi. Waktu Anda percaya Tuhan mampu. Dan waktu ketika Anda yakin dia mau. There, miracle happens. Dan orang ini tidak minta sembuh. Kalau baca sekali lagi ya, kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Dia berkata mentahirkan atau bahasa Inggrisnya cleanse me. Dia nggak berani minta kesembuhan karena dia merasa dia ini nggak layak. Karena dia termakan dengan pikiran banyak orang bahwa orang yang kena kusta itu dihukum secara pribadi oleh Allah. Diizinkan sisa hidupnya jadi zombie. Karena itu dia berkata, please make me clean. Yang dia minta itu pengampunan dosa. Orang ini luar biasa sebenarnya. Dia berkata, forgive me. Apa yang membuat aku hari ini sakit begini, itu kalau ada dosa di dalam diriku atau pada keluargaku. Tuhan, ampuni aku ya. Kalau engkau mau, engkau dapat mengampuni aku. Engkau dapat menyucikan aku. Engkau dapat mengubah aku. Baru setelah itu, engkau dapat menyembuhkan aku. Dia nggak minta kesembuhan. Dia minta pentahiran, dia minta cleansing. Karena dia merasa dirinya sedang memikul hukuman Allah. Ayat 41,
maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Ini bukan reaksi yang normal. Normalnya respon orang melihat orang kusta, sebaik apapun orang yang melihatnya, bahkan keluarga sendiri pun biasanya yang muncul adalah perasaan jijik. Tapi Yesus yang muncul perasaan belas kasihan. Memang Tuhan Yesus itu beda. Dibanding orang yang paling baik di dunia ini, yang paling kandung sama kita, bahkan kalau dibanding dengan ibu kandung kita sekalipun, kasih ibu pun tidak bisa menandingi kasih Tuhan. Bayangkan, orang yang paling mulia, orang yang paling berkorban, pahlawan iman, siapapun juga, dibanding Tuhan itu pucat kasihnya. Keluarga lihat dia aja, jijik. Minimal, kalau nggak benci, tetap mereka merasa disgusted, mereka merasa risih. Coba bayangkan Anda melihat di depan Anda orang yang hidungnya copot, lihat bolongnya di dalam sana. Sekalipun itu adalah anggota keluargamu, Anda pasti berkata, ih. Apalagi kalau ada slime atau ada lengket-lengketnya. Tapi Tuhan Yesus sama sekali tidak ada feeling itu. Yang muncul hanyalah welas kasih. Yang muncul hanyalah masyigu. Yang muncul adalah belas kasihan. Memang Tuhan itu responnya beda ya. Seringkali kita salah paham sama dia. Kita kira Tuhan pasti jijik sama aku. Tuhan pasti benci aku. Tuhan pasti marah. Dia murka. Ternyata enggak. 1001 tebakan manusia selalu luput tentang Tuhan. Makanya itu harus kembali ke firman. Justru ketika kita kira Tuhan marah, malah Tuhan itu menangis melihat kita. Justru ketika kita merasa Tuhan itu pasti akan benci, waktu dia lihat kita, dia langsung peluk kita. Tuhan kita itu memang responnya beda. Makanya orang yang datang pada Yesus tidak akan dikecewakan. Orang yang datang pada Tuhan tidak pernah sia-sia. Yesus itu beda sekali dengan semua manusia. Lalu setelah dia tergerak oleh belas kasihan, apa yang Tuhan Yesus lakukan? Lalu ia mengulurkan tangannya menjamah orang itu. Oh no. Tidak boleh kontak. Orang kusta melebihi corona. Kalau kusta itu sudah pasti tertular 100%, nggak peduli antibodi orang itu. Karena kusta itu jahanam. Dan Tuhan ulurkan tangannya. Jamah orang itu. Tuhan nggak perlu pakai sarung tangan. Tuhan nggak perlu pakai pelindung wajah. Tuhan jamah. Karena Yesus memang beda sama manusia. Kalau manusia perlu melindungi diri, Tuhan tidak perlu melindungi dirinya. Dia itulah perlindungan. Justru siapa yang menjamah dia dilindungi, siapa yang menjamah dia disembuhkan. Dialah sumber kehidupan. Dan Tuhan jamah dia. Harusnya Tuhan Yesus bisa aja ngomong doang. Atau hanya bisa aja ucapkan suatu kata saja. Be healed. Berkali-kali kan dalam kasus-kasus kesembuhan yang Yesus lakukan. Yesus berkata satu patah kata. Lalu setan itu pergi. Yesus hanya berkata, bangkitlah, talitakum. Maka anak yang mati itu tiba-tiba kembali ada nyawa di dalam tubuhnya. Tidak sanggupkah Tuhan Yesus hanya mengucapkan sesuatu? Tapi kenapa Tuhan melakukan berlebihan? Menjamah orang itu. Karena yang Tuhan mau sembuhkan bukan hanya kustanya. Orang ini haus kasih. Lama tidak dijamah. Kalau dia sudah menikah, istrinya pun sudah meninggalkan dia. Kalau dia punya anak, anaknya pun malu mengakui dia sebagai papanya. Tuhan jamah. Ketika kita berbeban berat, tertindih di bawah. He touch me. Dia jamah aku. Dia enggak disgusted, tidak jijik, tidak risih, tidak ngeri, dan tidak takut tertular. Malah justru karena Tuhan Yesus itulah kesembuhan. He is Jehovah Rapha. Barang siapa menjamah ujung jubahnya, akan sembuh pendarahannya. Yesus itu baik ya. Saya baca gini aja, hatinya terharu. Ia mengulurkan tangannya dan menjamah orang itu. Ya. Lalu Yesus berkata seperti ini, aku mau. Setelah dia jamah, dia berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Ayat 4. 42. Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. Langsung dia disembuhkan. Nah, ada ayat di sini
menunjukkan mujizat instan. Ayat 42 berkata, seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu. Berarti langsung sembuh. Kalau ini penyakit kusta, berarti kesembuhan yang diterima orang ini bukanlah mujizat kesembuhan belaka, tapi mujizat penciptaan. Kok bisa? Bagian-bagian yang sudah kena kusta, itu sembuh, iya, itu kesembuhan. Tapi jangan lupa, bahkan di Injil Lukas, cerita yang sama, Lukas menaruhnya begini sebagai seorang tabib nih. Lukas itu kan dokter. Dia tulis bahwa orang ini penuh kusta. Bedanya dengan Markus yang menulisnya, karena Markus ini awam secara medis. Markus menulisnya seorang yang sakit kusta. Tapi di kitab Lukas dituliskan penuh dengan kusta. Jadi Lukas mencatat dia stadium berapa. Berarti orang ini sudah di advanced stage atau sudah berada di level yang akhir daripada sakit kustanya. Coba bayangkan, itu banyak anggota tubuhnya udah copot semua. Udah lepas. Jadi ketika dikatakan seketika itu juga, lenyaplah penyakit kusta orang itu, ini bukan mujizat kesembuhan saja, ini mujizat penciptaan. Mungkinkah hidungnya tiba-tiba ada baru? Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mungkinkah jari jemarinya tiba-tiba tumbuh? Padahal jari yang putus, nggak tumbuh lagi. Mungkinkah gusinya tiba-tiba segar, tiba-tiba muncul mulai putih-putih meskipun masih ompong nih. Giginya tumbuh seperti bayi. Wow! Ini bukan hanya seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta. Ini mujizat penciptaan. Seperti Tuhan ketika membuat Adam dan Hawa dari tanah dengan tangannya. Tangan sang pencipta yang sekarang berlubang paku karena Anda dan aku. Tangan penebus itu. Ayat 43 ya, segera ia menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras. Dikasih peringatan. Peringatan apa ya? Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun. Tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka. Ini bukan Yesus menentang kesaksian, bukan. Tapi Yesus memberitahu kepada orang kusta ini adalah karunia khusus untuk kamu. Kamu nggak usah cerita-cerita dulu, nanti tunggu waktu. Jadi Tuhan Yesus memberi dia peringatan keras, jangan kau memberitahukan siapa-siapa tentang hal ini. Apa yang telah kamu terima hari ini. Kecuali pergilah, memberikan persembahanmu untuk pentahiran itu yang diperintahkan oleh Musa kepada imam yang terdekat. Tuhan bukannya melarang dia untuk menceritakan perbuatan ajaib Tuhan, bukan. Tapi Tuhan suruh dia tenang dulu. Calm down, tenang dulu. Ini seperti gini ya, suatu hari saya pernah, waktu itu pelayanan di luar negeri, di mana lalu saya masuk ke sebuah restoran. Dan karena dingin waktu itu, saya dan istri saya minta teh. Karena kami adalah orang Asia, saya minta Chinese tea. Tapi restoran itu nggak punya itu. Di negara barat nih ceritanya, waktu saya setelah pelayanan, setelah khotbah. Lalu setelah itu, pemilik restoran itu orang Asia juga. Tapi semua yang makan orang barat. Ya, orang lokal maksudnya. Lalu saya berkata sama dia, don't you have Chinese tea? Nggak punya Chinese tea. Saya ngomong bahasa Chinese sama dia. Wah, dia senang. Dia bilang, gini ya, saya kasih you Chinese tea kami secara pribadi. Ini favorit kami. Tapi please jangan bilang customer yang lain. Jangan bilang sama pelanggan. Karena memang ini tidak ada di menu. Lalu dikeluarkan. Dia mulai kasih air panas. Dan saya dan istri saya minum hangat-hangat. Betapa jahatnya saya kalau saya berdiri di atas kursi dan berikan pengumuman. Mereka punya Chinese tea. Enak sekali. Ini juga sama. Yesus berkata, kamu resapi dulu kasihku. Ada waktunya dan tempatnya nanti untuk kesaksian. Pasti akan dibukakan jalan sama Tuhan. Tapi sekarang waktunya bersyukur saja. Terimalah. Tapi orang ini sayangnya pergi mana-mana cerita dia. Di ayat 40 yang terakhir, ayat 45 bunyinya begini. Tapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana. Sehingga Yesus nggak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Ia tinggal di luar, di tempat-tempat yang sepi, namun semua orang terus juga datang padanya dari segala penjuru. Ya, karena terlalu dini, Yesus belum memberikan pengajaran, firman belum dibagikan, dianggap Santa Claus berjalan, bagi-bagi kesembuhan. Orang jadi motivasi sama Yesus. Orang nggak ngerti dulu dia siapa. Sehingga si
kusta yang disembuhkan ini membuat suatu langkah yang salah kaprah. Dia merugikan Yesus. Karena Tuhan Yesus nggak suka dilihat sebagai Santa Claus kesembuhan. Tuhan mau jadi Tuhan dan Juru Selamat kita dulu. Dan Tuhan juga mau jadi Tuhan dan Juru Selamat kita kemudian setelah kita disembuhkan. Tapi orang ini gegabah. Di sini hati-hati ya, saudaraku. Jangan kita sok tahu. Sama Tuhan itu jangan sok pahlawan. Banyak kita itu selalu berkata gini loh kalau Tuhan berikan peringatan. But God, I have a better plan. Tapi Tuhan, aku punya rencana yang lebih baik daripada rencanamu. Menurut aku, ini lebih bagus. Ini kesempatan dalam kesempitan. Ini kesempatan emas. Jangan begitu. Jangan menasihati Tuhan. Kalau Tuhan bilang jangan, ya jangan. Kalau Tuhan bilang jalan, ya jalan. Tapi orang ini bertindak seolah-olah dia lebih pintar dari Tuhan. Ternyata yang kusta, after all, bukanlah badannya. Ternyata adalah hatinya. Orang ini masih ada kesombongan di dalam diri atau di dalam jiwanya. I have a better plan than yours. Aku punya rencana yang lebih baik. Sayang ya, sayang sekali. Tuhan Yesus jadi akhirnya tidak bisa melayani setiap orang itu hatinya dulu. Tetapi nggak apa-apa. Hari ini di saat teduh, bukankah saya sampaikan dulu firman tentang siapa Yesus sebelum apa yang dia bisa atau sanggup lakukan bagi Anda dan saya. Saya harap Anda menerima Tuhan. Kalau Anda belum pernah menerima Yesus sungguh-sungguh, sekaranglah waktunya, jangan tunda. Namun kita juga akan berdoa nanti untuk setiap orang yang sakit. Saya kok terbeban ya? Di saat teduh hari ini, saya sangat terbeban sekali untuk mendoakan orang-orang kanker. Penderita kanker, khususnya yang stadium berat. Let's pray ya. Kalau kita sujud di altar Tuhan, saya yakin Tuhan dengar. Dan juga jangan lupa loh, kalau Tuhan mau dia sanggup. Saya tidak ragu, kalau dia jamah dirimu, sesuatu akan terjadi. Bahkan orang kusta pun disembuhkan oleh Tuhan. Penyakit yang incurable, yang tidak mungkin bisa pulih, itu mudah bagi dia. Kalau Anda tanya pada saya, apakah semua orang yang saya doakan atau yang kita doakan selalu sembuh? Tidak tentu. Saya nggak tahu kenapa ada orang-orang tertentu yang tidak sembuh sekalipun sudah didoakan. I don't know. Tapi saya tidak punya keraguan sama sekali. Kalau Tuhan mau, apapun penyakitnya pasti akan sembuh. Hari ini remanya begini. Jangan hanya percaya dia mampu. Mari kita percaya dia mau. Memang kita nggak bisa menuntut Tuhan sih. Kalau Tuhan tidak sembuhkan saya pasti akan kecewa. Nggak bisa begitu sama Tuhan. Tuhan tidak bisa ditodong apa-apa. Karena kita ini berhutang, bukan sebaliknya. Tuhan itu tidak berhutang sama manusia. Kita hanya bisa percaya. Kita hanya bisa beriman. Boleh nggak kita klaim janji Tuhan? Klaimlah sekeras-kerasnya. Tuhan mampu dan dia mau. Jangan ragu. Serahkan hasil akhirnya kepada Tuhan Yesus Kristus. Asal kita beriman sama Tuhan. Beriman itu bukan menuntut. Sekalipun ada orang-orang yang belum disembuhkan. Tapi saya tidak menyangkali juga. Telah terbukti berkali-kali. Karena kita exercise atau praktekkan iman kita. Kita klaim janji Tuhan. Karena kita yakin Tuhan mampu dan Tuhan mau. Banyak mujizat terjadi yang seharusnya tidak terjadi. Karena kita melawan arus pesimisme. Hati yang tidak percaya. Karena kita melawan segala arus kebimbangan di hati manusia. Waktu kita praktekkan iman kita, berapa banyak kasus kesembuhan atau mujizat yang terjadi. Bahkan mujizat penciptaan, terobosan yang tidak mungkin akan terjadi dalam kehidupan seseorang. Itu diberikan karena kita beriman. Itulah yang menjadi kekuatan saya. Untuk terus berdoa bagi orang sakit. Untuk terus berdoa bagi orang-orang yang membutuhkan sebuah mujizat dalam hidupnya. Untuk terus berdoa bagi orang yang membutuhkan pertolongan, bantuan, dan terobosan. For I believe in miracles. Because I believe in God. Saya percaya mujizat masih terjadi. Karena saya percaya kepada Tuhan. Catat 3 hal ini. Mari kita klaim ini. Hari ini. Jangan ragu sama sekali. Jangan biarkan semua kejadian yang sekeliling Anda itu membuat Anda bimbang. Atau apa kata orang. Atau siapa belum sembuh. Let's just believe kita lawan arus, oke?
khususnya para penderita kanker. Tuhan mampu dan Tuhan mau. Nomor 1, saya kasih 3 poin ini untuk Anda catat. Tuhan mau menyembuhkan penyakitmu. Catat itu rema kita di saat teduh kali ini. Tuhan mau menyembuhkan penyakit saya. Tuhan mau sembuhkan sakitku. 2, Tuhan mau memulihkan hidupmu. Katakan pada diri sendiri, Tuhan mau, lebih dari mau. Dia mampu, lebih dari mampu untuk memulihkan hidup saya hari ini. 3, Tuhan mau menciptakan sesuatu yang baru. Mujizat penciptaan, ingat tadi. Bukan hanya kesembuhan dan kelepasan. Tuhan mau menciptakan sesuatu yang baru. Katakan pada dirimu, Tuhan mau menciptakan sesuatu yang baru untukku. Tuhan menciptakan yang ada dari yang tidak ada sama sekali. Sekalipun aku tidak bermodal apa-apa, asal aku bermodal iman. Aku lawan arus. Kalau orang lain belum mendapat jawaban doanya, tidak akan melemahkan hatiku. Biarkan diriku menjadi kasus pertama, seperti orang kusta ini yang pertama kali sembuh di perjanjian baru. Itu pasti melompat para imam ketika melihat dia. Mereka hafal ini si kusta. Karena orang kusta langsung dikasih label di masyarakat. Ketika dia datang memberikan persembahannya, aku sembuh. Semua terperanjat. Jadikan kasusmu menjadi kasus yang membuat dunia tercengang. Karena kalau Tuhan bekerja, mujizatnya tidak bisa disangkali. Apapun yang Tuhan lakukan, pasti akan terbukti. Dan Tuhan mau menciptakan sesuatu yang baru. He wants to create something new. Katakan pada dirimu, Tuhan mau menciptakan sesuatu yang baru untuk saya. Apa yang ada dari yang tidak ada. Believe with me. Only believe. Saya ajak kita percaya, karena sebentar lagi kita akan praktekkan iman sama-sama. Memindahkan gunung, termasuk kanker itu dicampakkan ke dalam lautan selama-lamanya. Maukah Anda percaya bersama dengan saya? Kalau dia jamah, tidak ragu. Sesuatu pasti terjadi atasmu. Haleluya.